Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari negeri anta beranta ya. Kali ini kita ngomongin tentang jual beli nih kayaknya. Tapi juga jual belinya juga bukan jual beli biasa ya. Tapi ternyata jalan tol yang udah dibangun-bangun capek-capek sama pemerintah ya, dengan tentunya dengan uang rakyat ya, bukan uang boleh dari nenek moyang ya, tapi uang rakyat yang susah payah bayar pajak, dan lagi pula pajaknya lagi banyak problem banget ya. Kalau gue bilang kasar nanti langsung kena UIT, nggak enak juga. Walaupun aneh bukan mahasiswa tapi juga pengen juga sih ngomong-ngomong itu, ngegambar-gambar kayak tikus gitu ya, pengen juga, tapi ya maklum lah ya, kita kan bukan mahasiswa ya, nggak punya kebijakan publik. Baik guys, di sini ada, kok ngomong-ngomong ada duit jadi lucu juga. Ah guys, di sini dari keuangan news.id ya, lucu juga nih ya. Waskita jual semua jalan tol sampai 2025. Pengamat kebijakan publik ya. Pembangunan asal jadi demi tepuk tangan. Keren. Ini rakyat mah biasa aja sih kalau ngadepin kayak gini ya. Dengan bansosnya yang tiap bulan cair mungkin ya 600.000 gitu kan. Ya rakyat sih tenang-tenang aja lah ya kan. Memang permintaannya hebat banget, adil juga ya terhadap rakyat ya. Rakyatnya dikasih bansos, diem ya. Ya, yang penting dia bisa bebas menjual ini itu ya. Nih dari Waskita Karya kan termasuk BUMN ya. Ini Bung Erick Thohir gimana ceritanya nih. Kalau Bung Erick Thohir kalau nggak, mungkin kalau tahu mungkin dia marah kali ya. Makanya kita coba suarakan dengan begini, mungkin Bung Erick Thohir bisa paham ya. Ini mic-nya juga miring-miring, kenapa nih? Masangnya kurang anu ya. Baik guys, ini saya bacain beritanya nih biar paham juga kan kondisinya gimana. Waskita Karya menjual semua jalan tol sampai 2025, menunjukkan pembangunan jalan bebas tanpa hambatan. Itu tanpa perencanaan yang baik ya. Inilah pembangunan asal jadi demi tepuk tangan. Kata pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto di akun Twitternya ya, @giginpraginanto ya, Senin 27 Maret ya. Nah, Gigin mengatakan seperti menanggapi berita dari CNBC Indonesia berjudul utangnya 54 triliun. Waskita jual semua jalan tol sampai 2025. Gigin juga menyoroti kualitas jalan tol yang dibangun di era pemerintahan Jokowi. Heran ya, udah bangun capek-capek pakai utang mungkin ya. Mungkin duitnya pakai utang ya kan. Ya, mungkin juga studi kelayakannya juga kurang nih kan. Studi kelayakan pun seperti kualitas tolnya yang amburadul tanpa banting harga, mana ada investor mau beli ya. Ya mana ada sih memang. Ya bingung juga kan, mau beli juga banyak masalah ya. Nah, ini masih yang ini orangnya ini namanya pengamat kebijakan publik ya, Gigin Praginanto ya. Waduh. Ini orangnya ternyata ya. Nah, PT Waskita Karya Tbk WSKT ya, menyebutkan akan mendivestasikan seluruh aset jalan tolnya hingga 2025 mendatang lantaran pembangunan tol ini menimbulkan beban utang yang besar bagi perusahaan ya. Utang yang ditimbulkan oleh investasi jalan tol ini setidaknya mencapai 53 triliun rupiah atau sampai 54 triliun rupiah ya. Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Suwarjono ya mengatakan divestasi ini menjadi langkah perusahaan untuk dekonsolidasi beban utang yang tinggi. Ya, aduh, kalau beban utang yang tinggi ya rakyat ya kena imbasnya dong ya kan. Kalau nggak kena imbasnya ya paling harga-harga naik atau pajak naik dikit lah ya kan. Ya kalau pajak naik sih nggak masalah, tapi kalau pajak naik tapi bermasalah ya, dalam tanda kutip ya diembat gitu kan. Ya diembat sama siapa ya, buat beli tas, buat beli moge gitu kan. Nah, itu ya kita juga sakit hati juga kan ngelihatnya kan. Situ enak-enak aja makan duit rakyat naik moge. Keren guys. Nah intinya lanjut nih yang dibacain kan biar tuntas ya. Intinya Waskita terbebani pinjaman investasi jalan tol
Jadi dalam gambar kami ruas tol itu harus dilepas untuk kembalikan pinjaman tersebut. Dalam rencana kami memang demikian untuk bisa mengurangi atau selesaikan beban itu. Ini yang dalam proses perjalanannya akan kita lihat, tapi harapannya terus divestasi, kata Destiawan dalam konversi pers ya. Nah ini kan Waskita Karya ini kan BUMN ya, BUMN itu kan perusahaan nasional ya. Dan kalau dalam kaidah perusahaan itu, kalau dalam kaidah berdagang itu kalau nggak salah ya, barang siapa menguasai pasar dia akan dapat untung banyak ya. Ini kok malah rugi. Ini setidaknya kan dia menguasai jalan tol seluruh Indonesia, hampir banyak jalan tol ya. Lagi pula kan kalau sekali ngetap itu kan ya nggak belum lihat lah nih yang di bawah 10.000 gitu. Kalau ada ya mungkin bisa dikomen gitu kan, ya maaf namanya juga belum lihat kan selama ini kan lewat dalam tol itu kalau nggak salah 17.000 apa berapa gitu ya masuk jalan dalam tol Jakarta itu, keluar tol ya udah 12.000 ya 18.000 gitu kan. Nah terakhir waktu kita ke Solo itu kalau nggak salah ya 200.000 lebih itu sekali ngetap itu gile. Nah itu pertanyaan uangnya uangnya kemana gitu loh, kan rakyat tuh nggak merasakan hebatnya tol gitu, yang merasakan kan ya orang-orang yang bermobil gitu ya. Saya juga kan naik bus kan juga tahu itu pas ngetapnya berapa gitu kan. Nah ya namanya kaum proletar ya tetap ya naik bus murahan gitu kan, walaupun ya nggak murah-murah banget gitu, tapi tetap ada toiletnya lumayan lah, AC-nya dingin gitu kan. Nah itu pertanyaannya uangnya kepada kemana, kok bisa gagal begini gitu sampai rugi miliaran triliunan ini otak gimana gitu, cara bisnisnya tuh yang salah di mana gitu kan, kita juga bingung gitu. Orang dagang pecel lele aja pasti ada untungnya walaupun 1.000 2.000 ini bos. Gimana bos, dagang jalan tol nggak untung bos, gimana malah rugi gitu, gimana Bung? Wah hancur ya, ada backsound ternyata sekarang ya, ada hancur Bung ya. Muke gile dijual semua, gua pusing gua ngelihat baca lu jualin semua, gila aja lu. Baik guys, nanti kalau lama-lama gula darah gue naik, bisa gue dong ya, bisa aneh yang pusing sendiri, penyakitan malah gitu kan. Baik guys, sekian dulu dari saya, orang lembur dari ujung negeri anta beranta ya. Ya untuk komentar ini ya cukup orang yang berpengalaman seperti Pak Antoni Budiawan ya, Pak siapa tuh? Siapa yang biasa diskusi sama Pak Antoni Budiawan siapa? Ya bukan, satu lagi. Marwan Batubara ya, dengan Pak Mursalin bisa juga ya. Siap. Guys, nanti kita coba diskusikan dengan mereka. Baik, sekian dulu dari saya, orang lembur dari ujung negeri anta beranta ya. Kalau nanti bisa sempat berkelana dengan di ujung negeri ya, mungkin bisa ketemu saya lah ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.